pertama, awal bertemu. Niswah Wulandari, itu nama yang diberikan oleh orang tuanya. Kata sang ibu, ayah Niswah seseorang yang menyukai segala macam kesenian, hingga memberi nama gadis mungil yang lahir 17 tahun lalu itu Niswah. Niswah lahir saat bulan purnama, sehingga ibunya menambahkan Wulandari sebagai nama belakang. Niswah Wulandari, gadis yang biasa saja menurut kebanyakan orang. Bukan seorang gadis yang memiliki sesuatu yang istimewa. Niswah tinggal berdua dengan ibunya. Ayah Niswah meninggal saat awal masuk sekolah SMA. Ada mobil oleng karena kelebihan muatan sehingga menabrak lelaki itu. Padahal, dia mengendarai motor sudah di paling pinggir. Mungkin memang sudah takdirnya ayah Niswah harus meninggal karena sebab itu. Niswah mempunyai seorang kakak perempuan yang sudah menikah. Maharani yang Niswah panggil Mbak Rani menikah 2 tahun yang lalu, saat gadis itu masih SMP. Jadi, sang ayah masih bisa menikahkan putri sulungnya. Mereka hanya 2 bersaudara. Saat ini, Niswah duduk di bangku kelas 11 IPA 2 sebuah SMA favorit. Niswah punya seorang sahabat bernama Adinda Viana. Dinda, begitu ia biasa dipanggil. Walaupun secara ekonomi Niswah dan Dinda berbeda jauh, tak membuat Dinda menjauhi sahabatnya tersebut. Bahkan, saat ada anak lain yang menghina Niswah, Dinda selalu paling depan membela sahabatnya. "Nis, kamu mau langsung pulang?" tanya Dinda. Mereka sedang berjalan bersama di koridor menuju gerbang sekolah. "Ya, kasihan ibu sendirian di rumah. Lagian emangnya aku mau kemana lagi kalau nggak langsung pulang?" jawab Niswah. "Ya, siapa tahu mau kemana dulu gitu, muter-muter. Pusing dong kalau muter-muter kayak kincir angin. Hehe, kamu bisa aja. Kalau gitu aku duluan nggak apa-apa, kan?" Alvin ngajak pulang bareng. "Cie, yang dianterin pulang sama pacar." Ledek Niswah yang dibalas cubitan kecil di lengannya. Dinda hanya tersenyum sipu sambil melambaikan tangannya. Senyum tak lepas dari bibirnya saat menghampiri Alvin di parkiran motor. "Ah, andai aku juga punya pacar kayak Dinda. Pasti hari-hariku akan lebih berwarna," batin Niswah. Sayangnya, gak ada yang mau sama aku. Niswah bukan dari kalangan orang berada, sehingga tak ada satu pun cowok yang melirik. Apalagi, gadis itu termasuk orang yang introvert. Tak terlalu banyak bergaul. Tidak aktif mengikuti kegiatan maupun organisasi sekolah. Niswah minder dengan mereka-mereka yang bisa berbaur akrab dengan banyak orang. Niswah gak percaya diri karena tak punya bakat apapun yang bisa ia banggakan. Niswah cenderung biasa-biasa saja. Setiap harinya, kegiatan gadis itu hanya di sekitar rumah dan sekolah. Jarang pergi keluar untuk jalan-jalan. Bagi kebanyakan orang, Niswah memang pendiam karena jarang menyapa atau bertanya lebih dahulu. Tapi, bagi yang sudah mengenalnya secara dekat, Niswah tidaklah sependiam itu. Niswah masih bisa bercanda tawa dengan keluarga dan juga Dinda, sang sahabat karib. Tiba-tiba, bruk! Seseorang menabrak Niswah hingga membuatnya terjungkal dengan posisi lutut yang terseret. "Oh, sakit!" Niswah mengaduh memegangi lutut yang berdarah. Ngilu sekali Niswah rasakan di bagian kakinya yang satu itu. Orang itu mengulurkan tangan mencoba membantu Niswah walaupun tak tersambut. Maaf. Aku nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa, kan?" Terdengar jelas nada bersalah dalam suara itu. "Nggak apa-apa gimana? Kamu nggak lihat lutut aku berdarah gini?" Gerutu Niswah tanpa memandang siapa yang telah menabraknya. Gadis itu masih terfokus pada luka di kedua lututnya. "Sekali lagi maaf deh. Aku nggak sengaja bikin kamu jatuh." "Ya udah, aku antar ke UKS aja, yuk. Luka kamu harus dibersihin biar nggak infeksi." Susah payah Niswah mencoba berdiri. Lelaki yang menabraknya ingin membantu Niswah berjalan, tetapi gadis itu langsung menolaknya. Niswah tak terlalu nyaman berinteraksi dengan sembarang orang. Apalagi dengan orang yang tak ia kenal. Niswah pun berjalan terpincang-pincang kembali ke area dalam sekolah. Harapannya untuk segera pulang sirna. Semoga sang ibu tak khawatir, karena Niswah pasti terlambat sampai rumah. "Namaku Henry. Nama kamu siapa?" Untuk memecah keheningan, lelaki itu memperkenalkan diri. Ia seolah tak peduli apakah Niswah akan menjawabnya atau tidak.
Sesekali, Henry melirik ke arah Niswah di sampingnya. Aku Niswah, jawab Niswah singkat sambil masih meringis menahan rasa sakit di kaki. Maaf ya, tadi aku buru-buru sampai nggak lihat jalan dan nggak sengaja nabrak kamu. Aku bantuin ya, jalannya. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah dibantuin. Aku masih sanggup jalan. Nggak enak dilihatin orang. Hening kembali terjadi. Entah mengapa lokasi UKS terasa begitu jauh. Emangnya kamu mau kemana sampai buru-buru gitu? Ada yang ketinggalan di sekolah? Tanya Niswah tanpa menoleh pada lelaki di sampingnya. Bukan. Aku mau ke lapangan basket. Hari ini ada latihan buat persiapan tanding minggu depan. Tadi aku hampir aja lupa kalau nggak ditelepon sama temen. Oh ya, kamu pulangnya naik apa? Aku antar aja, ya. Takut kenapa-napa di jalan. Nggak usah, rumah aku deket kok. Cuma naik angkot sekali aja udah sampai gang rumah aku. Beneran nggak perlu diantar? Ya, lagi pula kamu bilang tadi kan ada pertandingan basket. Henry hanya tersenyum sekilas. Tak terasa mereka sudah sampai di depan UKS. Di dalam, tampak petugas UKS sedang membereskan ruangan karena sudah jam pulang sekolah. Mbak, saya mau minta alkohol, obat merah, perban sama plester 2 ya. Mirna, petugas UKS mengangsurkan barang yang diminta Henry. Lalu, Henry meminta Niswah untuk duduk dan mengobati luka di lutut gadis itu. Begitu lembut membersihkan luka dengan alkohol. Niswah meringis pelan menahan perih. Lalu, Henry membubuhkan beberapa tetes obat merah dan memasangkan perban berserta plesternya. Benar-benar lelaki yang bertanggung jawab. Kalau orang lain, belum tentu akan melakukan hal yang serupa. Udah, kamu pergi aja. Aku udah mendingan kok. Nanti kamu telat ke lapangan basketnya. Gak apa-apa, mereka bisa nunggu. Aku antar kamu dulu nyari angkot. Niswah mengikuti langkah Henry sampai gerbang sekolah. Tak lama, angkot yang ia tunggu akhirnya datang. Niswah pun naik sambil sekilas melirik Henry. Ternyata, cakep juga, ucapnya dalam hati. Niswah tersenyum sambil menganggukkan kepala tanda pamit pada Henry saat angkot mulai melaju. Henry balas tersenyum dengan begitu manisnya. Apa aku akan bertemu lagi dengannya? Walaupun kami satu sekolah, jika kuliah dari seragam yang dipakainya, tapi baru kali ini aku berjumpa dengan cowok itu. Ah, Niswah, jangan terlalu berkhayal. Sadar diri siapa kamu? Henry itu ibarat bulan di langit sana. Mana bisa kamu yang seekor pungguk menggapainya? Niswah tak tahu apakah Henry itu adik kelas, seangkatan atau malah kakak kelasnya. Wajahnya yang ganteng dan baby face tak bisa membuatnya menebak dengan benar. Assalamualaikum, Bu. Niswah mengucap salam begitu sampai rumah. Waalaikumsalam. Nis, kaki kamu kenapa, Nak? Yuni langsung memapah putrinya ke dalam rumah. Lalu, wanita berusia pertengahan 40-an membantu Niswah duduk di kursi. Yuni kemudian mengambil alih tas yang sedari tadi bertengger di punggung putrinya. Tadi jatuh waktu mau pulang, Bu. Lain kali hati-hati, jangan ceroboh. Ya sudah, kamu istirahat saja. Ibu mau belanja dulu sebentar. Niswah mengangguk mengiyakan lalu berdiri untuk masuk ke kamar ukuran 2x3 meter miliknya. Selama ini, Yuni bekerja sebagai buruh cuci dan setrika dari tetangga sekitar rumah untuk membiayai hidup mereka berdua. Tak enak kalau harus mengandalkan pemberian Rani. Biar bagaimanapun, dia sudah berkeluarga. Niswah sekali-kali membantu sang ibu menyetrika setelah belajar. Setelah berganti pakaian rumahan, Niswah segera menuju dapur untuk mengisi perut yang keroncongan. Setelah itu, Niswah kembali ke kamar untuk mengerjakan PR sebelum membantu Yuni. Selesai mengerjakan PR, dengan terpincang, Niswah pergi ke belakang tempat Yuni biasa menyetrika. Terlihat tumpukan baju pelanggan yang sudah kering. Niswah memasangkan kabel setrika pada stop kontak yang ada. Belum juga panas setrika yang hendak dipakai, Yuni sudah pulang kembali. Kamu mau ngapain, Nis? Istirahat saja, biar ibu yang kerjakan. Aku saja, Bu, lagi pula, lukaku sudah tidak apa-apa kok. Ibu tenang saja. Tapi nanti lukamu terbuka lagi, Nak. Bu, cuma lutut aku aja kok yang sakit. Kerjanya juga sambil duduk. Aku masih kuat kok,
bantuin ibu. Ibu yang harusnya istirahat. Pasti dari tadi pagi ibu kerja terus. Ibu nggak capek kok, Nis? Ya sudah, kalau kamu mau bantu ibu menyetrika. Ibu mau mengerjakan yang lain saja. Yuni mengelus puncak kepala Niswah dengan penuh sayang. Kedua, jam kosong. Bel istirahat kedua sudah berakhir.